semuanya, kembali lagi bersama saya Johar Leonardo di United Trading ID. Jadi untuk saat ini saya akan bahas untuk pair mata uang USD CAD, yang dimana ada salah satu permintaan dari followers di channel Telegram United Trading ID ya. Dia minta untuk dibuatkan mapping tentang pair mata uang USD CAD. Jadi di sini saya coba buatkan untuk mappingnya, dan yang kotak-kotak kecil ini seperti biasa akan kita gunakan di mapping time frame yang lebih rendah. Kalau kita lihat di sini, USD CAD memang sedang masa downtrend, dan baru hari ini dia berusaha untuk breakout dari masa downtrendnya tersebut. Oke, kita langsung masuk dulu pembahasannya di time frame yang rendah, yaitu time frame 1 jam. Di time frame 1 jam ini lebih kelihatan bahwa si USD CAD ini sedang downtrend. Kita bisa lihat deh dari atas ini, ya, dari atas ini, dan juga sini. Tapi walaupun dia sudah pernah menembusnya, ya 2 kali dia tembus, tapi harga berhasil naik kembali atau masuk kembali ke channel downtrendnya dia, ke channel lainnya dia ya. Nah untuk saat ini, karena harga sudah menutup di atas, tinggi banget, harga sudah menutup di atas ini, ya di lower low pertama dia, itu menandakan bahwa harga saat ini sudah akan berbalik arah. Tapi karena dia baru saja menembusnya, baru menembus si channel line ini, ya otomatis harga pasti akan melakukan retest kembali, baru dia akan naik kembali dengan membentuk sebuah channel line baru. Jadi tidak serta-merta harga naik begitu aja, melainkan harga juga butuh proses untuk kembali ke bawah dulu, baru dia naik, atau kembali ke atas dulu, baru dia akan melanjutkan penurunannya. Kita lihat di sini bahwa di sini ada base, saya tandain base, dan harga ini sedang berada di atas base ini. Jadi ketika harga masih bertahan di sini, sebenarnya oke-oke aja untuk naik kembali, soalnya base ini juga kan area supply-nya dia. Kalau dia udah tembus, berarti kan otomatis berubah jadi supply, berarti jadi demand area-nya dia dong. Kecuali kalau dia melakukan retest sebelum dia menembus si supply area dia, melakukan retest kembali ke bawah, baru dia menembusnya. Tapi ini kemungkinan besar dia melakukan retest kembali di area demand-nya dia untuk melanjutkan pergerakannya ke atas. Sekarang kita lihat dulu di time frame kecil untuk kita tahu ya dekatnya itu gimana. Ya seperti yang kita lihat di sini, sudah dari berapa ini, dari September 2020, dari 20 September si USD CAD ini mengalami downtrend, dan dengan titik tertingginya itu ada di 28.200. Nah, jadi bisa ada kemungkinan besar dia untuk lanjut naik lagi kalau ini udah terkonfirmasi. Sebenarnya ini udah terlihat uptrendnya ya. Ini sudah terlihat uptrendnya. Cuma pergerakan uptrendnya ini masih belum cukup kuat untuk naik. Karena dia masih harus melakukan proses retest kembali ke bawah, yaitu baik itu di sini ataupun di sini, baru dia bisa naik kembali dengan membentuk sebuah channel line. Jadi kalau dia cuma naik begini, biasanya juga akan cepat turunnya. Nah, di sini sudah melakukan retest, dan ada kemungkinan besar harga itu akan naik dulu ya begini. Dan dia bentuk channel line itu ketika harga sudah udah kena dari sini nih, dia turun kali ke bawah, terus naik lagi. Jadi nanti kebentuk nih channel lainnya begini. Ya, kurang lebih nanti kebentuk channel lainnya begini, dia akan terus mengikuti channel lain itu untuk naik. Oke. Kalau kita lihat kan begini ya di market ya. Jadi kalau trading itu saya juga selalu mengingatkan bahwa untuk trading itu harus nyata, harus real. Jadi trading itu dengan apa yang kita lihat, jangan dengan apa yang kita pikirkan. Ini kan kalau kita kelihatannya kan begini. Kenapa saya bisa bilang begini-begini?
Karena kalau kita perhatikan ini juga sama, dia pergerakannya naik turun untuk membentuk downtrendnya dia. Bedanya kalau dia mau uptrend dia harus membentuk lower height, dan lower height, dan juga membentuk higher height. Beda dengan halnya downtrend, yaitu dia membentuk lower low, dan lower low. Ini juga higher low. Jadi bedanya cuma di situ. Ya, bedanya cuma di situ doang. Tapi untuk setiap kenaikan memang dibutuhkan yang namanya channel line. Jadi dari channel line itu biasa harga akan terus berakumulasi naik. Oke, untuk titik entry yang tepat ya, saat ini saya bisa sarankan untuk entry di bagian-bagian sini. Ya, tapi silakan disesuaikan kembali dengan trading plan kalian masing-masing, karena ini hanya berupa saran saja, dan pergerakan market itu bisa saja melanggar dari pergerakan trading plan ini. Karena bagaimanapun juga kita tidak bisa mengontrol namanya market, tetapi kita bisa mengontrol trading kita itu mau bagaimana. Bisa kalian pasang stop loss itu di sini. Ya, jadi untuk mencegah harga turun, jika harga turun kembali kita bisa menunggu di sini, atau kita bisa menunggu di sini jika memang harga turun kembali ke base dia untuk menguji di sini. Kalau untuk target kenaikan ya pastinya ada di base ini. Ya, base yang ini sampai ketika dia bisa menembus si garis horizontal ini. Kalau dia bisa menembus garis horizontal ini di harga pada harga 172253, itu otomatis dia akan melanjutkan kenaikannya ke base yang ini. Jadi bisa dikatakan ini take profit 1, ini take profit 2. Sekali lagi, ini silakan disesuaikan dengan trading plan kalian, dan disesuaikan juga dengan pergerakan market yang ada. Karena risiko tetap ada di tangan kalian masing-masing. Di sini saya hanya membantu supaya trading kalian itu bisa lebih baik ke depannya dengan membuat channel ini. Karena saya juga awalnya juga bingung, sebagai pemula ya, awalnya bingung mau bagaimana. Jadi ketika saya sudah bisa, saya akan membantu kalian atau membantu saya trader yang masih butuh untuk dibimbing, karena kita juga di market itu harus belajar terus, jangan pernah berhenti belajar. Soalnya market itu bisa berubah-ubah setiap harinya, dan masih banyak pelajaran yang harus kita pelajarin di dalam market itu sendiri. Oke, jadi kalau untuk titik entry bisa di entry di sini selama harga bertahan di atas di area base ini. Tapi ketika harga sudah tidak memungkinkan untuk bertahan di base ini, ya lebih baik kalian tunggu nanti di bawah, karena secara kondisi saat ini harga belum melakukan retest di sini, ya, atau membuat sebuah channel line. Karena kalau untuk membuat channel line itu biasanya dia butuh waktu untuk membentuk sebuah channel line yang terlihat dengan jelas. Saat ini belum kelihatan jelas nih, karena yang pertama dia baru breakout, baru banget breakout. Jadi channel line-nya itu masih belum kelihatan dengan jelas patokannya itu dia mau kemana. Kita cuma ada patokan dari base ini saja. Tapi kalau ketika dia sudah ada koreksi, misalkan dia koreksinya ke sini terus naik lagi, nah itu nanti kita udah kelihatan dengan jelas ya, oh ini channel lain di sini, kita bisa entry di sini, bisa out di sini. Oke, jadi mungkin segitu dulu untuk penjelasan di USD CAD-nya ini. Jika memang kurang jelas atau memang ada yang tidak dipahamin, silakan ditanyakan kembali di kolom komentar dan ditambahkan kembali di kolom komentar, atau kalian bisa langsung komen di channel Telegram Juna Trading ID. Jadi mungkin sekian dulu untuk videonya, dan jika memang dirasa ini bermanfaat untuk teman atau keluarga kalian, silakan di-share videonya, dan jika memang video ini membantu kalian, juga kalian menyukainya, silakan di-like dan juga subscribe channel YouTube Juna Trading ID, supaya saya bisa lebih semangat lagi dan lebih baik lagi dalam membuat video edukasi seperti ini. Oke, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.